Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang matriks yang memiliki orde 2 kali 3, di mana terdapat suatu korelasi antara null space dan atau ruang nol dengan ruang baris dari suatu matriks yang mengalami proses operasi baris elementer. Nah, di sini kita lihat bahwa kita memvisualisasikan uh, matriks tersebut. Misalnya di sini kita copy matriks tersebut, lalu di sini kita akan paste dan kita dapatkan di sini, sehingga saya dapat melihat bahwa dari video sebelumnya, jika kita memiliki ruang kolom dari A merupakan ini yang kita tuliskan di sini, sehingga kolom space merupakan span dari vektor dari R2 yang merupakan vektor dari 2 dan negatif 4, sehingga di sini kita tuliskan di bawah. Nah, kita dapatkan nilai dari ruang kolom merupakan hasil dari span di sini. Sehingga di sini kita memiliki ruang kolom dari A yang sama dengan span dari 2 dan negatif 4. Nah, sekarang jikalau kita ingin mengetahui ruang nol yang tersisa dari span merupakan span dari 2 dan 1, sehingga di sini kita tuliskan ruang nol dari A yang merupakan A transpose sama dengan span dari 2 dan 1. Nah, seperti ini. Dan kita telah lihat bahwa apakah ruang nol yang kita miliki di sini merupakan span di 2 vektor di R3, dan kita dapat lihat bahwa ruang nol yang kita miliki seperti ini. Lalu kita paste di sini, kita dapatkan ini merupakan ruang nol yang kita miliki. Nah, lalu yang terakhir, apakah ruang baris yang kita miliki? Nah, ruang baris yang kita miliki kita cari, terdapat di sini ruang baris yang kita miliki atau ruang kolom, bisa dibilang ruang kolom dari A transpose yang kita miliki. Ruang baris adalah ruang kolom dari A transpose. Nah, seperti itu sama saja, dan sehingga kita dapatkan ruang kolom dari A transpose adalah span dari 2, negatif 1, dan negatif 3. Nah, lalu kita lihat bahwa kalau kita mengimajinasikan transformasi dari X, kita mendapatkan bahwa A sama dengan transformasi X sama dengan A dikalikan dengan X, dan transformasi ini merupakan pemetaan dari apa? Nah, kita dapat lihat bahwa domain yang kita miliki adalah R3 dan kita petakan terhadap R2, sehingga ketika kita mengalihkan A yang memiliki matriks 2 kali 3 dikalikan dengan vektor 3 kali 1, di sini kita dapatkan pemetaannya terhadap R2. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika kita menuliskan atau mengimajinasikan R3 merupakan domain kita yang kita miliki, maka kodomain yang kita miliki adalah R2. Nah, seperti itu. Ini merupakan kodomain yang kita miliki, dan transformasi yang kita miliki merupakan pemetaan, yakni pemetaan dari beberapa vektor, dan kita lihat bahwa ruang kolom dari A yang kita miliki, ruang kolom dari A adalah span dari vektor 2 dan negatif 4. Nah, ini merupakan sub ruang dari R2. Kita lihat bahwa kita dapat menuliskan seperti ini. Ketika kita memiliki ruang kolom dari A, kita dapat menuliskan sebagai vektor yang memiliki span yang dapat dikalikan dengan kolom dan barisnya, sehingga kita dapatkan bahwa basis untuk vektor ini akan sama dengan ruang kolom dari subhimpunan dari R2. Dan di sini kita lihat bahwa ruang kolom dari A merupakan subhimpunan dari R2. Nah, lalu ruang nol yang kita miliki di sini sekarang adalah ruang nol yang terdapat merupakan
ruang 0 dari A transpos yang merupakan anggota dari subhimpunan R2. Sehingga jikalau kita dapat gambarkan vektornya, kita dapat tuliskan di sini sebagai 2 dan 4. Nah, kita lihat di sini, jikalau kita memiliki beberapa vektor, kita dapat menggambarkannya seperti ini. Ini merupakan sumbu vertikal, lalu kita gambarkan sumbu horizontal. Nah, lalu apakah span dari ruang kolom yang kita miliki seperti apa? Nah, kita lihat bahwa terdapat vektor 2 dan negatif 4. Di sini kita tuliskan bahwa kita miliki 2 dan negatif 4, sehingga kita mendapatkan vektor seperti ini arahnya ke bawah. Dan lalu, jika kita mengetahui span dari vektor tersebut, kita kalikan dengan kombinasinya, sehingga mendapatkan satu vektor yang memiliki kombinasi di sana, sehingga kita dapatkan bahwa kombinasi linear dari vektor tersebut adalah seperti ini. Nah, seperti itu. Dan lalu kita lihat ruang 0 dari A yang kita miliki adalah transpos dari vektor tersebut, sehingga jika kita lihat ruang 0 merupakan span dari 2 dan 1, sehingga kita dapat gambarkan seperti ini. Nah, dan sekarang yang dapat kita lihat adalah vektor yang terlihat tentunya merupakan kombinasi dari satu vektor jikalau dikalikan dengan skalar, perkalian skalar. Nah, kita lihat di sini bahwa terdapat ruang 0 yang dihasilkan, dan kita mendapatkan ruang 0 dari A. Dan ini merupakan suatu ruang 0 dari A transpos, di mana yang merupakan ruang 0 yang tersisa dari A. Dan kita lihat bahwa ini akan sama dengan ruang baris dari A transpos. Dan kita lihat bahwa ketika kita memiliki kita dapat memvisualisasikan dari dua ruang yang saling tegak lurus di antara satu sama lain. Nah, sehingga kita lihat di sini kita dapat menentukan dengan cara perkalian hasil kali titik, sehingga kita dapat memberikan beberapa vektor di ruang kolom yang juga yang dapat kita lihat vektor arbitrary-nya di ruang kolom. Dan ini akan sama dengan C dikalikan dengan 2 dikalikan dengan negatif 4. Nah, ini akan seperti ini. Nah, seperti ini. Dan kita dapat lihat bahwa V adalah anggota dari ruang kolom A, V1. Dan kita dapat, dan ini artinya bahwa V1 akan sama dengan perkalian skalar dengan span vektor dari ruang kolom yang kita miliki. Nah, lalu kita dapat lihat bahwa V1 sama dengan C1 dikalikan dengan 2 dan negatif 4. Dan beberapa anggota dari ruang kolom, kita dapat lihat bahwa beberapa anggota dari ruang 0 yang tersisa di sini merupakan V2 yang merupakan ruang 0 yang tersisa. Sehingga di sini kita dapat tuliskan bahwa V2 merupakan ruang 0 dari transpos. Dan ini artinya bahwa V2 akan sama dengan perkalian skalar oleh span vektor dari ruang 0, 2, dan 1. Nah, seperti ini. Nah, lalu untuk beberapa vektor yang terrepresentasi di sini akan memiliki ruang hasil kali titik seperti ini di R3. Nah, lalu jika kita ingin melihat perkalian hasil kali titik dari karakter-karakter yang kita miliki, V1 kita dapatkan dengan V2, maka akan sama dengan C1 dikalikan dengan 2 negatif 4, lalu kita dotkan dengan C2 dikalikan dengan 2 dan 1. Lalu untuk skalar yang kita miliki, kita dapat melihatnya sama dengan C1 dikalikan dengan C2
lalu kita kalikan dot product 2 dikali min 4, lalu 2 dikali dengan 1. Nah, seperti ini. Kita dapat lihat bahwa C1 dikali C2 merupakan 2 dikali 2 merupakan 4, negatif 4 dikali 1 merupakan ditambah dengan negatif 4, sehingga hasilnya adalah 0. Nah, dan V1.V2 pun akan sama dengan 0, artinya bahwa ruang kolom dan ruang 0 yang kita miliki adalah ortogonal, sehingga anggota dari ruang kolom yang kita miliki ortogonal untuk setiap anggota dari ruang 0 yang tersisa, untuk setiap anggota ruang 0 dari transpos yang kita miliki. Dan dalam kasus ini, contohnya, kita akan melihat bahwa ini akan memperlihatkan di kasus bahwa ruang kolom dari matriks adalah ortogonal, komplement yang merupakan ruang 0 yang tersisa atau ruang 0 dari A transpos. Dan kita dapat lihat bahwa untuk video selanjutnya kita akan memvisualisasikan hal tersebut. Nah, sekarang kita dapat menggambarkan dua dari kasus atau contoh yang kita dapatkan di sini. Misalnya untuk ruang 0 yang kita miliki, kita akan mendapatkan hal yang mungkin sedikit lebih rumit. Di sini kita memiliki vektor, dua vektor yang bekerja dalam R3. Nah, sehingga jika kita memiliki kombinasi linear dari dua vektor di R3 menjadi bidang di R3, kita akan dapatkan seperti ini. Kita gambarkan seperti ini. Ini merupakan bidang di R3, dan mungkin ini dapat kita lihat di dalam bidang tersebut bahwa ruang 0 dari A dapat digambarkan di sini, di mana span yang kita miliki merupakan hal yang umum yang merupakan kombinasi linear dari dua vektor yang dimiliki di sepanjang bidang. Dan sekarang kita lihat bahwa ini tentunya untuk sebuah bidang yang memiliki arah sekian, dan kita memiliki ruang baris yang seperti apa. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika kita memiliki ruang kolom dari A transpose yang merupakan vektor di R3, span dari vektor di R3. Nah, sekarang kita dapat melihat untuk hal yang terlihat adalah ketika kita melihat suatu ortogonal vektor, baik yang satu maupun yang dua, kita dapat melihat bahwa dot produk dari 2, negatif 1, negatif 3, lalu kita dotkan dengan 2, setengah, 1, dan 0. Lalu apa yang dapat kita dapatkan? Yang kita dapatkan di sini adalah 2 dikalikan dengan setengah 1, negatif 1 kali 1, negatif 1, lalu negatif 3 kali 0, 0, sehingga hasilnya adalah 0. Sehingga kita dapat memiliki hasil yang sama seperti ruang kolom dari A transposnya. Dan kita akan mendapatkan misalnya 3/2, 0, dan 1, kita dotkan dengan 1, 2, maksud saya 2, negatif 1, dan negatif 3. Nah, sehingga untuk ruang baris dari A, kita dapat menuliskannya sebagai span dari vektor yang terdapat di perkaliannya. Dan kita lihat, kita dotkan kedua vektor tersebut, lalu apa yang dapat kita dapatkan? Sehingga kita akan mendapatkan 3/2 kali 2 hasilnya 3, 0 dikali negatif 1 hasilnya 0, dan 1 kali negatif 3 hasilnya negatif 3, dan hasilnya pun sama dengan 0. Nah, inilah artinya bahwa kedua vektor tersebut merupakan ortogonal satu sama lain, yang merupakan span dari vektor untuk setiap kombinasi linear. Dan mungkin ini akan sangat berguna untuk menentukan anggota dari ruang 0 yang kita miliki di sini. Nah, lalu ketika kita berbicara tentang vektor V3 yang merupakan anggota dari ruang 0 yang kita miliki, misalnya di sini ruang V3 merupakan anggota dari ruang 0A. Lalu kombinasi linear yang kita miliki di sini adalah ketika kita menspankannya. Nah, di sini saya akan tuliskan bahwa terdapat dua vektor yang terspankan. Kita tuliskan di sini sebagai V3 yang dapat dituliskan sebagai kombinasi linear dari dua vektor yang dimiliki. Sehingga kita dapat tuliskan ini sebagai A dikalikan dengan 3/2, 0, dan 1, lalu kita tambahkan B dikalikan dengan setengah, maksudnya di sini setengah, 1, dan 0,
Lalu apa yang terjadi jikalau saya mendapatkan dot produk dari V3 dan saya akan mendapatkan mendotkan ini dengan beberapa anggota dari ruang baris yang kita miliki. Nah, misalnya untuk ruang baris yang kita miliki ini merupakan perkalian dari vektor yang terdapat di sini, sehingga vektor span dari ruang barisnya kita dapat tuliskan seperti ini, di mana V4 adalah anggota dari ruang baris dari ruang kolom A transpose, dan kita dapat lihat bahwa artinya V4 merupakan uh, vektor dikalikan dengan skala, lalu kita gunakan D misalnya di sini, dan kita dapatkan D dikalikan dengan 2, negatif 1, dan 3, sehingga V3 di sini sama dengan anggota dari ruang 0 yang kita miliki didotkan dengan V4. Lalu beberapa anggota dari dimana kita dapat tuliskan seperti ini: A dikalikan dengan 3/2, 0 dan 1 ditambahkan dengan B dikalikan setengah, 1 dan 0, maka kita dotkan keduanya. Nah, sehingga jika kita mendotkan, kita mendapatkan sebagai D dikalikan dengan didotkan dengan D 2, negatif 1, dan 3. Nah, kita dapat mendapatkan hasil vektor pendotan, sehingga kita dapat menambahkan terlebih dahulu vektor yang memiliki konstanta A dan konstanta B di sini. Kita kalikan, kita dotkan dulu saja ya. Sehingga hasilnya adalah AD dikalikan dengan 3/2, 01 didotkan dengan 2, negatif 1, dan 3. Dan sini kita tambahkan B, D, kita kalikan dengan setengah, dikali 1 kali 0 sama dengan dikali lagi 2, negatif 1, dan 3. Nah, kita lihat di sini bahwa untuk dua hal tersebut kita dapatkan nilai yang dilihat di sini merupakan 0 hasilnya, dan kita dapat lihat produk dari yang keduanya, yang vektor AD pun sama dengan 0. Artinya bahwa ketika kita menambahkan atau mengalihkan beberapa anggota dari ruang 0, A akan sama dengan 0, dan ruang baris dari vektor yang kita miliki pun akan sama dengan 0. Nah, kita lihat bahwa untuk beberapa anggota dari span yang merupakan vektor tersebut merupakan ortogonal untuk setiap anggota dari ruang 0. Dan untuk ruang baris, kita dapat melihat perkaliannya seperti ini, di mana ini akan menjadi sebuah garis, dan kita akan lihat ini seperti ortogonal, dan kita akan melihat bahwa ini merupakan ruang baris dari A yang sama dengan C dikalikan dengan A transpose. Dan ketika kita lihat bahwa ruang baris merupakan dua vektor, dan kita dapat lihat bahwa ruang 0 dari A merupakan bidang yang dispankan oleh dua vektor di R3. Nah, atau kita dapat melihatnya sebagai ruang 0 yang tersisa dari A transpose. Nah, kita dapat lihat bahwa ruang 0 yang tersisa dari A transpose merupakan left 0 atau ruang 0 yang tersisa, dan kita lihat bahwa A transpose memiliki hal yang menarik di sini, di mana ketika kita mendapatkan ruang baris dari A yang merupakan ortogonal dari ruang space dari ruang 0, maksudnya ruang 0 dari A, dan ortogonal kepada ruang 0 dari A transpose, sehingga jika kita lihat bahwa ruang kolom untuk A kita dapat melihat sebagai ruang 0 dari A dan ortogonal terhadap ruang kolom dari A, sehingga ini merupakan hal yang umum yang dapat kita lihat bahwa ini dapat terjadi ketika tegak lurus dalam keadaan ortogonal. Dan di video selanjutnya kita akan melihat bahwa ruang ini merupakan ruang yang ortogonal komplement terhadap ruang 0 untuk merepresentasikan setiap vektor yang ortogonal terhadap ruang 0-nya. Dan ini merupakan hal yang mudah sebenarnya untuk menentukan ruang 0, representasi dari ruang 0 dan ruang baris. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club,
Smart Friend, dan Khan Academy.